Bab 1584, Sial, terlalu jahat. Hanya anjing. Ketika Sigonan mengetahui keluarga Jun benar-benar telah mengambil tindakan terhadap Sander Ye, dia sangat marah. Sander Ye dibawa kembali olehnya dan dia adalah orangnya, tapi keluarga Jun benar-benar berani menyentuh orang-orang Sigonan, yang mana hal tersebut sama sekali tidak menganggap serius Sigonan. Kedua, dia telah membujuk Sander Ye untuk bergabung dengan Aula Laksa Dewa dengan susah payah. Jika Sander Ye meninggalkan Aula Laksa Dewa karena keluarga Jun, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Aula Laksa Dewa. Sigonan adalah pria yang suka langsung bertindak. Dia bergegas langsung ke keluarga Jun bersama sekelompok orang dari Istana Takdir. Rumah keluarga Jun sungguh megah, dan gerbangnya semegah tembok kota. Ketika Sigonan dan anak buahnya bergegas mendekat, seorang lelaki tua bergegas keluar untuk menyambut mereka. Pria ini tak lain adalah Yan Mo Jun, tetua pertama keluarga Jun. Ketika Yan Mo Jun melihat Sigonan dan yang lainnya yang agresif, dia tahu mereka tidak ramah. Hatinya hancur dan dia bergegas maju. Petugas takdir telah tiba. Hentikan omong kosong sialan itu. Sigonan menunjuk dengan marah ke arah Yan Mo Jun dan menyuruh Guano Jun, bajingan itu, untuk keluar. Wajah Yan Mo Jun tampak sedikit jelek. Dia tahu orang di depannya adalah kerabat dari pria dan wanita yang pernah berkonflik dengan keluarga Jun sebelumnya. Bugi Jun. Yan Mo Jun mengumpat dalam hatinya. Sigonan adalah dewa takdir dan sosok yang sangat kuat di Aula Laksa Dewa. Keluarga Jun tentu tidak dapat menyinggung orang seperti itu dengan mudah. Yan Mo Jun mempertimbangkannya dalam hatinya, lalu berkata, "Tuan Takdir, bolehkah aku berbicara sebentar dengan kamu? Jika dapat menghabiskan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah ini, tentu itu akan sangat bagus. Bagaimana mungkin seorang pejabat tidak serakah terhadap uang?" Sigonan menatap Yan Mo Jun dan berkata, "Suruh anjing tua itu keluar dan berlutut untuk meminta maaf kepada saudaraku. Asal saudaraku bisa menahan amarahnya, masalah ini bisa dianggap selesai." Wajah Yan Mo Jun langsung menjadi muram. Guano Jun merupakan tetua kedua dari keluarga Jun dan seorang pejabat tinggi sejati. Jika dia berlutut untuk meminta maaf kepada Sigonan, dan masalah ini menyebar, niscaya itu akan menjadi pukulan berat bagi gengsi keluarga Jun. Tidak mungkin. Yan Mo Jun berkata dengan suara berat, "Tuan Takdir, sejauh yang aku tahu, mereka berdualah yang memulai perkelahian di pusat perbelanjaan aku terlebih dahulu. Mereka tidak hanya melukai tuan muda keluarga Jun, tetapi juga membunuh 4 orang kuat dari keluarga Jun." Sigonan menatap Yan Mo Jun dan menyeringai. Bukannya tuan muda dari keluarga Jun tertarik dengan kecantikannya dan terus-menerus melecehkan istri sahabatku? Sander Ye dan Meila Sang, yang baru saja bergegas mendekat, mendengar kata-kata ini. Sander Ye bergegas maju dan hendak menjelaskan, tetapi Sigonan meraih tangannya dan berkata, "Tenang saja, saudaraku. Aku pasti akan mencari keadilan untukmu hari ini juga." Meila Sang tiba-tiba bertanya, "Apa bisa kita mendapatkan keadilan melalui prosedur peradilan yang biasa? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Sigonan berkata dengan marah, "Kak Ipar, apakah kamu tahu sebelum aku datang, keluarga Jun sudah menggunakan koneksi mereka? Mereka sudah menyuap pejabat tingkat bawah, dokumen sudah ditandatangani, tidak perlu melalui proses apapun, kamu dan istrimu langsung dijatuhi hukuman mati. Lebih jauh lagi, kalian akan dieksekusi langsung." Mendengar ini, Sander Ye sedikit terkejut, lalu dia menatap Meila Sang. Wajah Meila Sang tertutup es. "Sial, terlalu gelap. Sander Ye." Sigonan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Ye, kakak ipar, hanya kekuatan yang lebih besar yang dapat mengalahkan kekuatan
Kalian harus membiarkan aku menangani masalah ini. Sandar Ye. Sigonan berbalik dan menatap Yan Mo Jun sambil berteriak, "Tangkap orangnya! Tangkap orangnya!" Begitu dia selesai berbicara, para pengawal di belakangnya bergegas menuju keluarga Jun. "Siapa yang berani?" Yan Mo Jun tiba-tiba berteriak dengan marah, dan pada saat berikutnya, puluhan aura mengerikan tiba-tiba keluar dari kediaman Jun dan langsung menghalangi para pengawal. Pria-pria kuat ini semuanya adalah orang-orang tangguh yang dilatih oleh keluarga Jun, dan mereka hanya mematuhi perintah keluarga Jun. Sigonan menyipitkan matanya. Oh, apakah keluarga Jun akan melakukan pemberontakan? Yan Mo Jun menatap Sigonan, petugas takdir. Menurut hukum dewa, untuk menangkap seseorang, kamu harus memiliki surat perintah penangkapan. Kamu. Sigonan berkata, "Aku akan menuliskannya untukmu saat ini juga." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan selembar kertas ajaib dan melambaikan jarinya. Tak lama kemudian, surat perintah pun ditulis. Dia melemparkannya langsung dan surat perintah itu terbang di depan Sigonan. Baik. Melihat kejadian ini, wajah para petinggi keluarga Jun langsung berubah muram. Yan Mo Jun menatap Sigonan, tetapi dia tidak tahu mengapa pejabat takdir ingin menangkap tetua Guano Jun. Sigonan berkata, "Aku curiga dia sedang merencanakan pengkhianatan dan tidak setia kepada para dewa." Setiap orang. Yan Mo Jun tidak tahan lagi saat ini, dan langsung berkata dengan marah, "Tuan takdir, ini tidak masuk akal. Semua orang tahu keluarga Jun setia kepada para dewa. Kamu." Sigonan langsung memotong ucapannya dan berkata, "Tangkap orang itu. Siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh langsung." Mendengar kata-kata Sigonan, para pengawal yang dibawanya bergegas menuju kelompok prajurit keluarga Jun. Tapi pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Aura mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh lapangan, dan dalam sekejap, para pengawal itu langsung terhempas. Sigonan menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat. Tak jauh dari situ, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam pekat. Dia berdiri dengan penuh hormat, dan di sebelahnya berdiri seorang wanita mengenakan gaun hijau tua dengan rambut panjang terurai di bahunya. Dia tampak sangat keren dan cantik. "Salam Nona." Di lapangan, semua orang kuat dari keluarga Jun memberi hormat dengan hormat. Yona Jun, orang yang sebenarnya berkuasa sekarang di keluarga Jun. Yona Jun membawa lelaki tua berjubah hitam itu ke Sigonan dan yang lainnya. Dia menatap Sigonan dan berkata, "Pengawal takdir, aku sudah tahu seluruh ceritanya. Seseorang dari keluarga Jun aku yang tidak sopan dan menyinggung gadis itu. Atas hal ini, keluarga Jun bersedia meminta maaf kepada gadis ini." Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Meila Sang. Melihat orang di depannya bersedia untuk berpikiran waras, Meila Sang tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, itu adalah masalah yang sangat kecil. Alasan aku mengambil tindakan adalah karena aku benar-benar tidak ingin repot-repot dengan hal itu. Nona juga seorang wanita, jadi seharusnya bisa mengerti perasaanku, bukan?" Yona Jun mengangguk pelan dan berkata, "Ini semua salah keluarga Jun karena tidak mendisiplinkan dia dengan baik, sehingga menimbulkan masalah untuk Nona." Meila Sang melanjutkan, "Dia mengganggu aku dan aku menamparnya. Sampai pada titik ini, itu adalah masalah sepele. Tapi, dia menjadi sangat marah dan terhina sehingga dia mulai memerintahkan pembunuhan kami berdua. Ini bukan lagi masalah sepele." Yona Jun sedikit mengernyit. Meila Sang menambahkan, "Nona, kamu adalah orang yang berakal sehat. Karena itu, maka marilah kita bersikap berakal sehat." Tuan muda keluarga Jun sangat marah sehingga ia ingin membunuh orang.
Adik laki-lakiku ini membunuh pengawal keluarga Jun untuk membela diri. Apakah ini salah? Yona Jun menatap Meila Sang saat gadis itu melanjutkan. Meila Sang melanjutkan, sejujurnya masalahnya bisa saja berakhir di sini, tetapi kemudian, keluarga Jun mengirim orang untuk mengejar kami dan ingin membunuh kami. Tidak hanya itu, keluarga Jun juga ikut campur dalam proses peradilan dan ingin menghukum mati kami. Dalam proses peradilan tersebut, keluarga Jun telah melakukan tindak pidana seperti pelecehan seksual, percobaan pembunuhan, penyuapan, dan campur tangan dalam proses peradilan. Apakah kamu mengaku? Yona Jun menatap Meila Sang, dan kali ini, dia tidak berbicara. Di sampingnya, Sander Ye berjalan ke arah Sigonan dan berbisik, apa ada kejahatan seperti itu dalam hukum dewa? Sigonan mengangguk dan berkata, Sander Ye sedikit terkejut. Dia menatap Meila Sang. Kenapa gadis ini begitu akrab dengan hukum dewa? Apakah dia seorang pengacara sebelumnya? Meila Sang melanjutkan, dan lagi, dilihat dari perilaku tuan muda keluarga Jun, ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Dengan kata lain, di masa lalu, dia mungkin pernah menggunakan cara-cara yang tidak wajar terhadap wanita lain, seperti ancaman, paksaan, dan sebagainya. Tentu saja, hal ini perlu diselidiki. Yona Jun berkata dengan tenang, Nona, kamu tidak bermaksud menyelesaikan masalah ini, bukan? Meila Sang berkata, ya, aku ingin menyelesaikannya, itu terutama tergantung pada bagaimana Nona berencana menyelesaikannya. Yona Jun menatap Meila Sang dan berkata, begini saja, demi Tuan Sigonan, keluarga Jun bersedia memberi kalian berdua sejumlah ganti rugi, dan masalah ini akan dianggap tidak pernah terjadi. Bagaimana? Meila Sang tiba-tiba berjalan ke arah Sander Ye dan berkata, apa tanggapanmu? Sander Ye buru-buru berkata, kamu putuskan saja. Sigonan melirik Sander Ye. Saudara ini agak takut istri. Meila Sang menyodok bahu Sander Ye dengan lengan dan berkata, katakan pendapatmu. Sander Ye memikirkannya, lalu berkata, jika kita tidak mau menerimanya, maka itu akan dianggap sebagai penindasan bagi orang lain. Meila Sang mengangguk dan berkata, begitulah yang terjadi saat kamu bertemu orang-orang yang berkuasa. Mampu memberi kamu kompensasi sudah merupakan berkah dari surga. Selagi dia bicara, dia memandang ke kejauhan. Di sudut terjauh, Bugi Jun menatapnya dan Sander Ye dengan penuh kebencian. Sander Ye juga melirik Bugi Jun yang sorot matanya penuh kebencian, lalu berkata, kamu saja yang memutuskan. Aku akan mendengarkanmu. Meila Sang memutar matanya ke arahnya, lalu menatap Yona Jun. Menurutku, hukum seharusnya tidak mengalah pada yang melanggar hukum, jadi tolong hukum seberat-beratnya para pelaku di keluarga Jun, khususnya Bugi Jun, dan tolong segera potong senjata kejahatannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang kuat keluarga Jun di lapangan menjadi marah. Pada saat ini, Guano Jun yang datang entah dari mana, berkata dengan marah, ini sungguh tidak tahu malu. Yona Jun menatap Meila Sang, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk. Kalau begitu, silakan pergi ke Departemen Kehakiman dan tuntut keluarga Jun aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Meila Sang tiba-tiba berkata, Nona, siapa yang berbuat baik akan dibalas oleh dewa dengan berkah, dan siapa yang berbuat jahat akan dibalas oleh dewa dengan malapetaka. Ini akan menjadi berkat bagi keluarga kamu jika terbebas dari orang-orang jahat ini. Yona Jun berhenti dan berbalik melirik Sander Ye dan Meila Sang. Bukankah kamu akan membahas masalah ini secara rasional? Kalau begitu, silakan tuntut kami, dan kami akan menangani gugatannya.
Kamu dapat menuntut departemen manapun di Aula Laksadewa. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju kediaman itu. Sigonan hendak berbicara ketika lelaki tua berjubah hitam di samping Yona Jun tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah token terbang tepat di depan Sigonan. Ketika Sigonan melihat tanda itu, matanya langsung menyipit. Orang tua berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Sander Ye dan Meila Sang. Bukankah hidup itu menyenangkan? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tidak jauh dari situ, Bugi Jun menatap Meila Sang dan Sander Ye dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan pergi. Sigonan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, aku akan menangani masalah ini untukmu, ayo pergi dulu." Sander Ye mengangguk. Dalam perjalanan pulang, Sander Ye berjalan ke Meila Sang dan berkata, "Nona Meila Sang, bisakah kamu memenangkan gugatan ini?" Meila Sang berkata, "Ini kesalahan mereka. Jika mereka kalah dalam pertarungan, maka itu akan menjadi masalah Aula Laksadewa. Karma dari perbuatan jahat keluarga Jun akan secara otomatis dialihkan ke Aula Laksadewa dan akan ditanggung oleh personel Aula Laksadewa yang relevan." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun dikatakan kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan, aku rasa orang-orang yang terkait dengan Aula Laksadewa tidak akan menanggung akibat apapun." Meila Sang tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Sejujurnya, aku takut dipukuli. Aku hanya memiliki beberapa hari kehidupan yang baik." Meila Sang menepuk bahu Sander Ye dan berkata, "Kultivator pedang muda, jangan khawatir, ada dewa di atas kepalamu." Sander Ye menarik lengan baju Meila Sang dan berbisik, "Yang aku takutkan adalah para dewa akan memukulku. Lagi pula, aku seorang penghujat." Meila Sang berkata dengan serius, "Kalau begitu kamu benar-benar harus berhati-hati. Dan jangan sekali-kali mengungkapkan identitasmu sebagai seorang penista agama. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya." Bersambung.